Sejarah makam Sunan Ampel yang tak pernah sepi. Assalamualaikum sahabat-sahabat, semoga kita sehat walafiat, murah rezeki dan bahagia, amin. Pada kesempatan ini izinkan saya bercerita saat berziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya, pada 23 Januari 2024. Mengutip situs Jejak Buana, bahwa makam Sunan Ampel merupakan wisata religi di Surabaya. Makam salah satu penyebar agama Islam di Indonesia ini selalu ramai oleh para wisatawan muslim seluruh Indonesia. Terlebih menjelang bulan Ramadan, makam Sunan Ampel salah satu makam tak pernah sepi dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di Nusantara. Siang dan malam, kawasan makam Sunan Ampel selalu ramai peziarah. Tak heran di kawasan tersebut, banyak pedagang berjualan makanan, minuman hingga pakaian muslim. Menurut sejarah, Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Rahmatullah atau biasa dipanggil dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan pria kelahiran Campa. Beliau dilahirkan tahun 1401. Beliau diketahui adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim Atua Sunan Gresik dengan putri Raja Campa bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel diyakini sebagai satu dari 9 wali yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa Atua yang biasa dikenal Wali Songo. Beliau juga yang mencetuskan istilah MA5 yang melarang perbuatan seperti berjudi, mencuri, mabuk, memakai narkoba, serta berzina. Catatan sejarah mengatakan bahwa Sunan Ampel diperkirakan wafat tahun 1481. Beliau meninggal di Demak serta dimakamkan di barat Masjid Ampel di Surabaya. Kini, makamnya menjadi tempat ziarah dan ramai dikunjungi terutama ketika menjelang bulan Ramadan. Bahkan, pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang datang ke sini mencapai ribuan orang. Pemkot Surabaya telah menetapkan kawasan ini sebagai salah satu lokasi wisata religi sejak tahun 1972. Sejak saat itu, ribuan pengunjung baik lokal maupun mancanegara mendatangi makam Sunan Ampel. Wisatawan mancanegara yang kerap bertandang ke makam ini diantaranya berasal Belanda, Cina, Malaysia, Saudi Arabia, Malaysia, dan banyak lagi. Petilasan Sunan Kalijaga. Tepat di area makam Sunan Ampel juga terdapat sebuah tempat yang dinamakan Petilasan Sunan Kalijaga. Tempat tersebut diberi pembatas berupa pagar besi, sehingga tidak menyatu dengan area makam. Sunan Kalijaga sendiri adalah salah satu wali Songo yang juga menyebarkan syiar Islam, sehingga ditemukan beberapa petilasan yang tersebar di daerah Jawa. Selain di Surabaya ini, terdapat juga beberapa petilasan yang berada di Cirebon dan Demak. Selain sebagai wisata religi, para wisatawan bisa melakukan berbagai aktivitas di kawasan wisata ini. Salah satunya menikmati desain arsitektur masjid yang unik ini. Gaya arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara Jawa kuno dengan Arab. Masjid Sunan Ampel salah satu yang tertua di Indonesia. Masjid ini terletak di Kelurahan Ampel, Semampir, Surabaya. Hingga saat ini masjid ini bahkan tetap berdiri kokoh walaupun telah berkali-kali akan dihancurkan oleh Belanda. Masjid ini didirikan sendiri oleh Sunan Ampel. Selain unik dengan arsitekturnya, nuansa spiritualnya pun terasa tinggi, sehingga selalu memunculkan kesan hikmat bagi setiap wisatawan religi. Dapat dilihat pada bagian depan ada 5 gerbang. Kelima gapura tersebut adalah simbol dari 5 rukun Islam. Gapuro ini masing-masing diberi nama Gapuro Munggah, Gapuro Ngamal, Gapuro Poso, Gapuro Madep, serta Gapuro Paneksen. Bagi Anda yang mengunjungi makam ini dapat menyaksikan sendiri betapa megah dan damainya masjid ini. Inilah bukti autentik sejarah syiar Islam yang diperjuangkan oleh Sunan Ampel. Anda juga dapat mengikuti beberapa acara keagamaan yang diadakan secara rutin oleh pihak masjid. Kampung Arab. Selain masjidnya, daya tarik wisatawan terhadap kawasan Ampel ini terletak pada perkampungan Arab. Anda bisa sekedar berjalan-jalan dan melihat-lihat kampung multi-etnis yang unik ini. Sama seperti di Kampung Melayu dan Kampung Layur di Semarang. Ada banyak etnis yang tinggal di daerah ini. Namun etnis Arab banyak mendominasi kawasan ini. Di Kampung Arab ini Anda pun bisa memperoleh barang-barang khas Arab. Mulai dari barang fashion seperti peci, parfum, dan gamis. Ada juga kuliner khas negeri Arab seperti nasi kebuli, kurma, kebab, roti Maryam, sampai air zam-zam. Alamat makam Sunan Ampel terletak di Jalan Ampel Suci 45 dan Jalan Ampel Masjid 53. Daerah ini tidak sulit dijangkau. Letaknya kira-kira 10 km dari pusat kota Surabaya.
Karena sebuah makam, maka Anda bisa sewaktu-waktu datang kemari. Karena tidak ada jam untuk lokasinya. Namun, disarankan untuk selalu mematuhi peraturan yang dibuat oleh pihak pengelola makam. Hari by admin Jejak Banua, Juli 11, 2021. Sumber http://www./jejak-banua.com/2021/makam-sunan-ampel-yang-tak-pertah-semi/ Makam Sunan Ampel serta kisah Mbah Soleh dan Mbah Bolong. Artikel di Harian Kompas mengatakan bahwa makam Sunan Ampel menjadi salah satu destinasi wisata religi di Surabaya, Jawa Timur. Hal ini karena sosok Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan berbagai daerah lain di Nusantara. Baca juga makam Sunan Kalijaga dan kisah gentong bertuah Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim yang dikenal sebagai Sunan Gresik. Ibunya merupakan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga dijuluki sebagai bapak para wali karena anak-anaknya yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat, serta menantunya yaitu Sunan Giri turut mengikuti jejaknya dalam berdakwah. Baca juga, makam Sunan Bonang dan tradisi bubur suro beliau menggunakan cara dakwah dengan damai dan jauh dari kekerasan, dan menjadi pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah, moh limo, yang meliputi moh main, tidak mau berjudi, moh ngombe, tidak mau mabuk, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, tidak mau menghisap candu, dan moh madon, tidak mau berzina. Baca juga, makam Sunan Giri dan mitos buah penghuni kompleks makam Sunan Ampel saat Sunan Ampel wafat. Jasadnya dimakamkan di sebelah kanan Masjid Ampel Denta. Saat ini, kompleks makam Sunan Ampel terletak di dalam kompleks Masjid Jami Ampel di Jalan Petukangan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Bagian depan kompleks makam Sunan Ampel memiliki pintu gerbang besar yang bergaya Eropa. Terdapat gapura yang pada bagian atasnya memiliki hiasan berupa motif bunga dan suluran. Pada dinding gapura sisi belakang terdapat hiasan medali dan bintang segi 8. Kompleks makam ini diliputi oleh tembok keliling tebalnya dan kuat tetapi tanpa atap, jadi selalu kepanasan di siang hari dan kehujanan bila musimnya tiba. Makam Sunan Ampel yang tergolong sederhana berada terpisah dari makam lainnya dengan pembatas pagar teralis dari besi. Di arah bagian selatan terdapat pintu yang dapat dibuka tutup dan dilengkapi dengan kunci gembok. Jiratnya makam Sunan Ampel dibuat bersusun 4 tingkat dengan desain bagian atas berbentuk seperti daun teratai. Ada beberapa kelompok makam yang ada di kompleks pemakaman itu, yaitu kelompok makam Sunan Ampel, kelompok makam Mbah Son Haji dan para syuhada 1974, kelompok makam Mbah Soleh, kelompok makam Mbah Abdul Rahman, kelompok makam para bupati dan angkatan 45, kelompok makam lama yang tak dikenal, dan ruang juru kunci. Makam-makam lain di kompleks makam Sunan Ampel. Kisah Masjid Sunan Ampel Mbah Soleh. Masjid Sunan Ampel atau Masjid Ampel didirikan oleh Sunan Ampel pada sekitar tahun 1421 Masehi. Saat mendirikan masjid ini, Sunan Ampel dibantu dua sahabatnya yaitu Mbah Soleh dan Mbah Bolong, Mbah Son Haji, serta para santrinya. Keberadaan makam Mbah Soleh cukup unik karena makamnya sendiri berjumlah 9 buah. Dilansir dari laman NU, Port, Naimi,
Hal ini bermula dari kesedihan Sunan Ampel yang merasa kehilangan murid kesayangannya yaitu Mbah Soleh pasca kematiannya. Ini wisata Barang religi ketika Sunan Ampel berandai-andai murid kesayangannya masih hidup, Mbah Soleh pun kemudian terlihat hidup kembali. Baru setelah Sunan Ampel wafat, Mbah Soleh kemudian tidak hidup kembali. Kejadian itu berulang hingga 8 kali, sehingga Mbah Soleh pun mempunyai makam berjumlah 9. Bagian dalam Masjid Sunan Ampel atau Masjid Ampel. Sedangkan Mbah Son Haji atau Mbah Bolong memiliki kisah berbeda, yang terkait dengan penentuan arah kiblat pada awal berdirinya Masjid Ampel. Dilansir dari Kompas TV, setelah Masjid Ampel berdiri, muncul permasalahan tentang penentuan arah kiblat, di mana saat itu belum ada teknologi yang memadai seperti saat ini. Mbah Son Haji kemudian melubangi tembok masjid sampai melubang dengan tangannya, dan pada ujung lubang tersebut kemudian tampaklah Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Saat itu, orang-orang juga bisa melihatnya secara langsung dengan mata telanjang. Karena kemampuannya itulah Mbah Son Haji dijuluki dengan nama Mbah Bolong.